Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afan Yoga Berliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvan Maulana Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Maulana Malik. Kami dari kelompok 8 mata kuliah material bangunan 2 akan mempresentasikan tentang genting. Pengertian genteng. Genteng adalah suatu komponen dalam sebuah pembangunan yang berfungsi sebagai penutup atap yang melindungi penghuninya dari cuaca, iklim, dan lain-lain yang disusun secara rapi dan bertumpang tindih. Terus jenis-jenis genteng. Yang pertama yaitu genteng aspal. Genteng aspal yaitu genteng yang terbuat dari berbagai jenis bahan kimia yang disatukan dan memiliki bahan dasar dari aspal. Genteng aspal terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu genteng aspal datar dan juga genteng aspal bergelombang. Yang pertama yaitu genteng aspal mendatar yang pemasangannya bertumpu pada multiplex yang menempel pada rangka. Terus yang kedua yaitu genteng aspal bergelombang, bentuknya seperti seng, memanjang, dan pemasangannya cukup dibebankan pada reng agak besar sebagai tumpuan. Terus yang selanjutnya yaitu genteng beton. Genteng beton adalah genteng yang terbuat dari campuran semen, pasir, dan kombinasi pigmen warna yang diolah dalam ekstruksi tekanan tinggi dan dipanasi sehingga menghasilkan genteng beton yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu genteng dari tanah liat. Genteng tanah liat ini terbuat dari tanah liat yang dikeraskan. Genteng tanah liat ini adalah genteng yang pada umumnya sering digunakan oleh seluruh masyarakat. Kekurangan dari genteng tanah liat yang pertama yaitu pemasangannya memerlukan ketelitian lebih karena pemasangannya harus rapat agar tidak terjadi kebocoran. Terus yang kedua yaitu rentan terhadap jamur atau lumut sehingga harus dilapisi lagi oleh cat atau diglasir. Yang selanjutnya yaitu genteng metal. Genteng metal terbuat dari logam anti karat. Bentuk dari genteng metal ini adalah lembaran yang menyerupai seng. Genteng metal memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu pemasangannya yang mudah dan cepat. Yang kedua yaitu dilapisi bahan anti karat sehingga tidak mudah korosi. Yang ketiga, tidak mudah pecah sehingga dapat meminimalisir kebocoran. Kekurangan dari genteng ini, yang pertama yaitu tampilan yang biasa saja. Yang kedua yaitu jika pengisolasian listrik tidak benar, maka bisa mengakibatkan korslet. Yang selanjutnya yaitu genteng kaca. Genteng kaca terbuat dari kaca. Genteng ini biasanya diletakkan atau dipasang di tempat-tempat tertentu seperti di kamar mandi, di dapur, dan di tempat lainnya yang bertujuan membuat ruangan lebih terang. Kekurangan dari genteng ini, yang pertama yaitu mudah pecah sehingga dapat mengakibatkan kebocoran. Yang selanjutnya, jika digunakan berlebihan, maka akan membuat suhu ruangan. Yang selanjutnya yaitu genteng seng yang terbuat dari seng. Kelebihan dari genteng seng, yang pertama yaitu harganya ekonomis, yang kedua berbentuk lembaran sehingga dapat dijadikan opsi sebagai alat penutup lubang pada atap. Kekurangan dari genteng ini, yang pertama yaitu karena seng menyerap panas, maka akan membuat ruangan semakin panas. Yang kedua yaitu berisi ketika hujan, dan yang ketiga yaitu mudah berkarat. Yang selanjutnya yaitu genteng asbes. Genteng asbes memiliki bentuk yang hampir sama dengan genteng seng. Namun, genteng asbes lebih bisa menahan panas dibandingkan dengan genteng seng. Kelebihan dari genteng ini adalah tidak memerlukan banyak rem. Terus kekurangan dari genteng ini yang pertama yaitu mudah pecah dan yang kedua yaitu berisi ketika hujan. Yang selanjutnya adalah genteng kayu uli. Genteng kayu uli ini selain kuat, genteng ini juga memiliki nilai keindahan yang memberikan kesan alami. Genteng ini juga memiliki bentuk yang sederhana. Namun, genteng ini memiliki harga yang cukup mahal. Genteng ini biasanya digunakan untuk gazebo, villa, dan lain sebagainya. Genting pada umumnya yang sering kita lihat adalah genting tanah liat. Nah, untuk alat pembuatannya sendiri,
adalah ada kuas, cangkul, mesin pencetak semi otomatis, mesin penggiling, mesin pencetak genting, dan juga pisau. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri itu terdiri dari dua bahan, yaitu tanah liat dan juga campuran pasir. Nah, untuk proses pembuatan genting itu sendiri, yang pertama itu tahapan awal diawali dengan pengolahan bahan mentah berupa pengambilan bagian bunga bawah tanah. Nah, selanjutnya pengolahan tanah liat. Proses ini adalah proses penggilingan dengan memasukkan tanah liat ke dalam mesin, ditambahkan sedikit pasir laut yang bertujuan agar tanah tidak terlalu lembek sehingga mempermudah penggilingan. Dan selanjutnya penggilingan berlangsung dengan waktu yang singkat dengan hasil akhir berupa tanah liat yang tercetak kotak-kotak sesuai ukuran genting yang dinamakan keweh. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahap pencetakan genting. Pencetakan genting dilakukan dengan cara memasukkan keweh ke dalam mesin cetak berupa mesin pres ulir. Nah, selanjutnya yaitu pengeringan. Pertama, genting dikeringkan dengan cara diangin dan diletakkan di dalam rak dalam waktu 2 hari. Selanjutnya dilakukan pengeringan dengan sinar matahari dengan menjemur genting secara langsung selama kurang lebih 6 jam. Lalu proses pengeringan berlangsung di dalam tungku selama 2 hari. Nah, untuk tahap selanjutnya itu pembakaran tahap 1. Proses ini berlangsung selama 12 jam dengan suhu kurang lebih 800 derajat Celcius. Lalu pelangsuran. Pelangsuran adalah penambahan lapisan kaca pada permukaan genting yang bertujuan supaya kenampakan genting lebih indah dan artistik dan menghindarkan genting dari luntur. Lalu bahan utama glasur adalah lead oxide atau PBO dengan penambahan matrik berupa fritz atau tepung kaca. Penambahan sedikit kuarsa akan meningkatkan kekerasan. Lalu selanjutnya pembakaran tahap 2. Proses ini berlangsung selama 13 jam dengan suhu pembakaran konstan 900 derajat Celcius. Lalu tahapan akhir yaitu finishing yang dilakukan pengikiran pada tepi genteng yang bertujuan untuk merapikan permukaan genting. Kemudian pengecetan yang bertujuan untuk menutupi bagian samping genting yang tidak dapat tertutup oleh lapisan glasur. Lalu yang terakhir adalah pengepakan. Genting diikat dengan stripping band dengan jumlah 10. Selain supaya rapi, pengepakan ini juga akan memudahkan pengangkatan genting. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan juga syarat mutu dari genting. Untuk genting keramik itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kecil, sedang, dan besar. Untuk kecil memiliki panjang minimum 275 mm dan jumlah maksimum per meter perseginya adalah 24 buah. Dan untuk yang besar memiliki panjang minimum 300 mm dan juga jumlah per meter perseginya adalah 21 buah. Dan untuk jenis yang besar memiliki panjang minimum 400 mm dan juga jumlah per meter perseginya adalah 14 buah. Dilanjut, untuk syarat mutunya adalah syarat mutu yang dibahas pada kesempatan kali ini adalah mutu tampak, ketetapan ukuran, penyimpangan bentuk, penyerapan air, dan juga beban lentur. Untuk mutu tampak, genting keramik harus mempunyai ukuran yang mulus, tidak terdapat retak, bintik-bintik hitam, dan lain-lainnya. Dan juga susunan genting pada pemasangan harus rapih dan juga baik. Untuk ketetapan ukuran, genting keramik untuk semua tingkat mutu memenuhi ukuran seperti pada tabel berikut. Nah, lanjut ke penyimpangan bentuk. Penyimpangan bentuk rata-rata dari genting keramik maksimum adalah 3%. Dan juga lanjut ke penyerapan air. Untuk tingkat 1 penyerapan air maksimumnya adalah 12%, dan juga untuk tingkat 2 maksimumnya adalah 15%, dan juga untuk tingkat 3 maksimumnya adalah 20%. Lanjut ke beban lentur. Genting keramik harus mampu menahan beban lentur minimum seperti pada tabel berikut. Nah, ini maksudnya gimana sih gitu kan? Ini tuh berkaitan dengan kemampuan genteng keramik menahan beban yang akan menyebabkan keretakan saat genteng tidak mampu lagi menahan gaya seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah genteng beton. Untuk tadi adalah genteng keramik dan untuk sekarang adalah genteng beton. Untuk syarat itu tampaknya adalah genteng beton harus mempunyai permukaan yang mulus, tidak terdapat retakan ataupun cacat yang dapat mempengaruhi fungsi dari genteng beton tersebut. Untuk ukuran dari genteng beton syaratnya bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk kerataan maksimal adalah 3 mm dan juga untuk beban lenturnya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk beban lentur sendiri tadi saya sudah menjelaskan dari genteng keramik ini tuh gimana sih beban lentur ini tuh gitu kan. Tadi saya sudah menjelaskan di bagian genteng keramik. Dan juga untuk penyerapan air. Untuk penyerapan air sendiri penyerapan air maksimalnya adalah 10% dan juga ketahanan terhadap rembesan airnya tidak boleh ada tetesan air dari permukaan bagian bawah genteng dalam waktu 20 jam kurang lebih seperti itu. Dan juga syarat lulus ujinya, genteng yang diuji dinyatakan lulus apabila memenuhi keseluruhan pernyataan yang tertentu pada pasal 4 SRI 0096/2007. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.